Baik, selamat sahabat buat kita semua, baik yang di tempat ibadah yang ada di Timika maupun yang ada di media online Zoom. Kita bersyukur karena pada hari Sabat ini kita boleh berkumpul lagi, belajar untuk mencari kebenaran Tuhan. Dan judul pelajaran kita pada hari Sabat ini terlintas dari hasil diskusi yang saya lakukan dengan seorang pendeta. Dari hasil diskusi yang kami diskusikan pada waktu itu berujung bahwa sangat disayangkan karena pendeta ini akhirnya menyimpulkan bahwa dia tidak percaya bila Bapa itu punya roh dan Yesus itu punya roh. Jadi roh itu berdiri sendiri. Dari semua diskusi tidak dapat kami nyambung karena dia punya prinsip sendiri. Jadi akhirnya terlintas tentang air hidup. Saya rindu untuk membahas tentang air hidup karena di akhir zaman ini kita memerlukan air hidup di dalam diri kita masing-masing untuk di mana kita bisa menjadi berkat dan terang bagi sesama kita dari rumah tangga, keluarga, dan sesama kita. Dan biarlah melalui pelajaran ini, biarlah mungkin tidak terlalu sempurna, tapi dengan tuntunan roh kita boleh dilengkapi. Dan sebagaimana jemaat di Berea, harapannya adalah kita bisa menyelidikinya kembali. Biarlah apa yang saya sampaikan kita selidiki kembali, bila benar demikian, biarlah kita boleh mengimaninya dan kita boleh menerima juga air hidup yang sama dan kita boleh menjadi berkat saluran buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk awal yang saya ingin bahas pada hari Sabat ini adalah bagaimana kita harus mengenal dulu. Kita bangun dasar dulu ya, yaitu sumber air hidup itu. Kita baca di dalam Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Di sini kita bisa lihat amaran Yeremia kepada umat Israel, di mana pada saat itu bangsa kita sudah tahu ya, di zaman Yeremia, bangsa Israel telah melakukan kemurtatan yang besar, yang mana mereka berpaling dari Allah yang benar, sumber air hidup, kepada dan menggali kolam mereka sendiri dan mencoba mencari air sesuai dengan kehendak mereka. Selanjutnya kita baca masih di buku yang sama. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Dari sini jelas bahwa kita bisa melihat siapa sumber air yang hidup ini, yaitu Tuhan. Kalau kita baca dalam kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, semua Tuhan yang huruf besar itu mengacu kepada satu pribadi. Kita lihat ayat berikut ini. Mazmur 83 ayat 19. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Artinya, sumber air hidup itu adalah Tuhan yang mana dia hanya satu, tidak ada yang lain. Dan dia adalah Allah Bapa. Dari mana kita tahu dia adalah Allah Bapa? Kita buka dalam Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Di sini kita bisa ketahui bahwa sumber air hidup, satu-satunya sumber air hidup itu memiliki anak. Namanya adalah Yesus. Karena di sini, di ayat ini diterangkan, waktu itu setan, ada orang yang kerasukan setan di Gedara, di mana ketika Yesus datang, dia bertekuk lutut dan memohon kepada Yesus untuk jangan siksa. Dan pada akhirnya kita tahu ceritanya, mereka diusir kepada babi-babi yang ada di dekat mereka, di sekitar situ. Dan kita tahu ceritanya, orang ini sembuh dan akhirnya dia mengabarkan menjadi saksi di Gedara. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana malaikat-malaikat yang jatuh pun mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi sumber air hidup yang adalah satu-satunya Allah Bapa itu mempunyai anak ya. Dan dia adalah Allah Bapa. Nah, kita tahu Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menyatakan Bapa. Mari kita baca ayat berikut ini.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dari ayat ini kita dapat lihat bagaimana Yesus menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar, sumber segala sesuatu. Dan mari juga kita lihat ayat berikut ini yang mana Rasul Paulus juga menyaksikan hal yang sama dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Di sini kita bisa lihat bahwa sumber air hidup itu adalah Allah Bapa, yang kita peroleh hanya melalui satu jalan saja, yaitu Yesus Kristus. Kita juga lihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya adalah satu-satunya jalan kita datang kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari sini kita bisa lihat bahwa tidak ada jalan yang dapat kita peroleh untuk datang kepada sumber air hidup itu, dan hanya melalui Yesus saja. Tidak ada jalan yang lain. Sampai semoga kita memiliki satu roh ya untuk kita bisa memahami akan hal ini, yang mana Allah Bapa adalah satu-satunya sumber air hidup, dan yang kita peroleh hanya melalui Yesus Kristus. Nah, dalam cerita air hidup yang saya sedang mau angkat ini, kita tahu bahwa di dalam buku Yohanes 2 kali Yesus membahas tentang air hidup, yaitu di dalam cerita Yohanes 4, yaitu cerita Yesus, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, dan di Yohanes 7, di mana ketika Yesus menghadiri upacara Pondok Daun dan dia mengajar di sana tentang air hidup. Dan sahabat, ini kita akan lebih fokus kepada percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini untuk melihat maknanya yang lebih dalam, makna yang bisa kita ambil untuk diri kita. Namun sebelum kita melihat kepada cerita dari perempuan Samaria, kita lihat dulu apa yang Yesus bahas di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, dan kita akan lihat hubungan keduanya. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Di ayat ini kita lihat Yesus memberitahukan orang-orang untuk pada hari raya Pondok Daun itu bahwa bila mereka haus dan mau datang kepada Yesus untuk minum, maka dari hati mereka akan keluar aliran-aliran air hidup. Namun kita perlu ingat di sini dikatakan air itu belum mereka terima karena Yesus belum dimuliakan. Dan percakapan Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub juga membahas hal yang sama, yaitu tentang air hidup. Mari kita lihat komparasinya. Di sini kita lihat yang tadi Yesus sudah bahas di hari raya Pondok Daun, dan ini yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari sini kita bisa dapati bahwa yang Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria dan yang Yesus nyatakan ketika mengajar pada hari Pondok Daun adalah hal yang sama, yaitu mengenai roh yang akan diterima setelah Yesus dimuliakan. Yang mana semua ini terjadi pada hari Pentakosta hingga saat kita sekarang ini. Nah, mari kita ikuti ceritanya. Jadi kita sudah bangun fondasi. Ya, saudara-saudara, tujuan saya untuk menyatakan ini agar kita sudah tahu bagaimana kita memperoleh air hidup itu. Dan nanti kita lihat aplikasinya melalui cerita perempuan Samaria ini. Semoga dengan bantuan roh kita boleh memahaminya sama-sama. Mari kita ikuti. Di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 4, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes,
meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, di awal cerita ini kita perlu melihat bagaimana jauhnya perjalanan yang akan Yesus lakukan dalam misinya ini untuk kembali ke Galilea, yang mana Yohanes tekankan dia harus lewat Samaria. Ya, ini adalah peta yang peta dalam perjanjian zaman Yesus hidup, ya. Dan Yudea ada di sekitar di bawah. Kalau Anda lihat titik paling bawah ini ada Yudea, dan dia akan melakukan perjalanan ke Galilea, yang mana dikatakan dia harus lewat Samaria, ya. Dan ini bukan perjalanan yang dekat, tetapi jauh dan melelahkan. Dan kalau kita coba searching di internet, perjalanan yang dilakukan dari Yudea ke Galilea itu bukan perjalanan yang mudah, karena Yesus harus melewati jalan untuk ke Yudea saja, ke Samaria saja, yaitu sekitar 35 mil. Perjalanannya bukan perjalanan yang mulus, tetapi melalui medan yang berbatu dan berbukit-bukit, ya. Tidak heran Yesus sangat kelelahan ketika tiba di Samaria. Dan banyak orang Yahudi tidak memilih jalan untuk melewati Samaria, mereka mencari jalan yang lain. Tetapi kita perlu ingat di sini, uniknya Yohanes saksikan bahwa Yesus harus lewat Samaria, ya. Dan kalau mereka membuat perjalanan langsung ke Galilea tanpa melewati Samaria, itu sekitar 70 mil jaraknya, atau 2,5 hari perjalanan. Ya, kita bisa bayangkan betapa perjalanannya bukan mudah, tapi sukar. Ya. Bukan seperti sudah saya berangkat gitu ya, kita naik pesawat terbang tiba-tiba 3 jam udah sampai di tempat tujuan. Tapi ini butuh berhari-hari untuk bisa mencapai tujuan. Karena tidak ada kendaraan, Yesus bersama murid-muridnya berjalan kaki. Dan bagi orang Yahudi, anti mereka untuk melewati Samaria. Namun Yesus dikatakan dia harus lewat Samaria. Dari sini kita bisa lihat ada suatu misi yang Yesus ingin lakukan di Samaria. Ya, kita lanjut. Yohanes 4 ayat 5-6. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Bisa kita bayangkan kondisi Yesus pada saat dia tiba di sumur Yakub. Karena kondisinya apa? Dia sudah melakukan perjalanan yang melelahkan, kondisinya jam 12 siang, itu matahari persis di atas dan panas. Kita bisa bayangkan itu kondisinya yang sangat panas dan melelahkan. Jadi Yesus sangat lemah pada waktu itu. Kita lihat dari tulisan Roh Nubuat juga ya, terang kecil menyatakan, sedang Yesus duduk di pinggir sumur itu, ia merasa lemas karena lapar dan haus. Sudah jauh sekali perjalanan yang ditempuh sejak paginya. Dan sekarang teriknya panas matahari siang hari sedang menimpa dia. Dahaganya semakin terasa mengingat air sejuk dan menyegarkan yang begitu dekat, namun yang tidak dapat diperolehnya sebab ia tidak mempunyai tali ataupun timba, sedangkan sumur itu dalam. Ia menderita nasib manusia, maka dinantikannya lah orang datang menimba air. Dari sini kita bisa lihat keterangan bagaimana Yesus adalah benar-benar 100% manusia. Ya, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan air. Dia betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia menantikan orang untuk datang menimba air sehingga dia bisa meminta air untuk diminum, ya, untuk melegakan dahaganya. Kita lanjut. Di Yohanes 4 ayat 7-8, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Di sini kita lihat Yesus harus berseru untuk diberi minum oleh wanita ini. Sepertinya wanita ini tidak menawarkan pertolongan sedikit pun kepada Yesus. Nah, untuk itu kita bisa lihat keterangan dari terang kecil, kenapa Yesus harus meminta pertolongan kepada wanita ini. Harus berseru, ya. Dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 186 paragraf 1 dikatakan,
Waktu ia berpaling hendak pergi, Yesus meminta air minum daripadanya. Permintaan yang begitu tidak akan ditolak oleh orang timur manapun. Di timur, air disebut pemberian Allah. Menawarkan air minum kepada seorang pengembara yang haus dianggap sebagai suatu kewajiban yang begitu suci, sehingga orang Arab di padang belantara mau menyimpang dari perjalanannya agar dapat melakukannya. Kebencian antara orang Yahudi dan orang Samaria mencegah wanita itu dari menawarkan sesuatu kebajikan kepada Yesus. Tetapi Juru Selamat sedang berusaha hendak mendapatkan kunci hati wanita itu. Dan dengan kecerdikan yang lahir dari kasih ilahi, ia meminta pertolongan, bukan menawarkannya. Yesus, oleh kasih ilahi, meminta pertolongan kepada wanita itu dengan tujuan untuk mendapatkan kunci hati wanita Samaria ini. Dan kenapa Yesus harus berseru? Karena wanita ini dihalangi oleh apa? Perseteruan yang terjadi antara orang Yahudi dan Samaria, ya, sehingga dia tahu Yesus orang Yahudi dan dia tidak mau menawarkan air kepada siapa? Orang Yahudi, karena dia merasa orang Yahudi menganggap dia tidak layak, ya, sehingga dia tahu diri, dia langsung balik. Karena orang Samaria tidak mau menawarkan sesuatu kepada orang Yahudi karena mereka tahu orang Yahudi menganggap mereka musuh. Kita lanjut. Di Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dari sini jelas bahwa ada penghalang antara orang Yahudi dan Samaria. Namun Yesus tidak menghiraukan kondisi tersebut dan meminta kepada perempuan Samaria ini untuk diberi minum. Dan menariknya adalah Yesus katakan jika dia memberi Yesus minum, maka saat itu juga dia telah meminta kepada Yesus dan telah diberikan air hidup. Ini adalah suatu prinsip kebenaran yang Yesus sudah nyatakan melalui Raja Salomo, yaitu di dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, dia kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Puji Tuhan, karena ayat ini adalah sebuah janji. Barang siapa yang memberi minum, maka ia sendiri akan diberi minum. Artinya belum diterima, tetapi akan menerima. Dan penggenapannya, Yesus nyatakan kepada perempuan Samaria ini. Karena di ayat 10, Yesus katakan, ia telah memberi air hidup. Ya, di saat wanita itu, kata Yesus, kalau wanita itu memberi dia minum, di saat itu juga, wanita itu apa? Akan menerima air hidup. Namun perlu kita ingat, di awal kita sudah lihat bahwa air itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Mari kita lihat prinsip yang lain yang sama ya tentang air hidup ini di ayat berikut ini. Di Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita perlu ingat bahwa ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya, Yesus belum dimuliakan, sehingga mereka belum menerima Roh Kudus secara penuh. Namun apa yang Yesus lakukan di sini? Mari kita lihat keterangan dari terang kecil ya, melalui Roh Nubuat. Dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 458, paragraf 1, dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Roh Kudus belum dinyatakan sepenuhnya karena Kristus belum dipermuliakan. Karunia roh yang lebih limpah tidak terjadi sampai sesudah kenaikan Kristus. Nanti sesudah hal ini diterima, barulah murid-murid dapat memenuhi perintah untuk memasyurkan Injil pada dunia. Tetapi roh itu kini diberikan untuk maksud khusus. Sebelum murid-murid dapat memenuhi kewajiban mereka yang resmi berhubungan dengan jemaat, Kristus menghembuskan rohnya kepada mereka. Ia sedang mengamanatkan kepada mereka suatu tanggung jawab yang suci. Dan ia ingin memberi kesan kepada mereka dengan menyatakan bahwa tanpa Roh Kudus pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan. Hal yang sama terjadi kepada perempuan Samaria ini, di mana ia ditawarkan oleh Yesus air hidup.
Tujuan Yesus adalah supaya wanita ini bisa merasakan kuasa yang sangat besar bila ia percaya kepada Yesus yang memberi air hidup. Kita lanjut. Yohanes 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada kami Yakub, daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Nah, dari sikap perempuan Samaria ini menanggapi apa yang Yesus tawarkan, dia masih melihat secara kemanusiaan, ya, secara manusiawi, bahwa Yesus tidak punya apa-apa karena dia lihat hanya manusia. Dia tidak lihat Yesus yang sesungguhnya. Dia belum mengetahui siapa yang sedang dia berbicara. Nah, berikut kita lihat dari terang kecil apa yang menjadi tantangan bagi perempuan Samaria ini dan juga umumnya kita semua sehingga kita tidak bisa melihat sumber air hidup itu. Dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 186 paragraf 4 dikatakan, dalam pikirannya dibandingkannya dia dengan Yakub. Jadi perempuan ini membandingkan Yesus dengan Yakub, nenek moyang yang terhormat itu. Ia merasa bangga dengan sewajarnya bahwa tidak ada sumur lain lagi yang dapat disamakan dengan sumur yang disediakan oleh nenek moyang itu. Artinya, perempuan ini tahu bahwa sumur Yakub ini adalah satu-satunya sumur yang tidak bisa dibandingkan dengan sumur yang lain. Kenapa? Karena berturun-temurun ya, sumur itu memberi minum orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dia merasa bahwa ini yang paling hebat. Nah, dia heran kenapa Yesus menawarkan sesuatu yang lebih lagi, ya. Nah, dikatakan sini ia sedang menoleh ke belakang kepada para nenek moyang dan ke depan pada hari kedatangan Mesias itu. Sementara harapan segala nenek moyang itu, termasuk Yakub, yakni Mesias sendiri, sudah berada di sampingnya, tetapi ia tidak mengenal dia. Betapa banyaknya jiwa yang haus sekarang ini ada di dekat pancaran air hidup, namun mereka memandang jauh untuk mendapat mata air hidup. Inilah yang kita alami, ya. Problema sama. Sumber air ada dekat dengan kita, tetapi kita tidak melihatnya dan tidak meminta kepadanya. Inilah alamnya kita sebagai manusia berdosa. Kenapa? Karena kita selalu mengandalkan diri kita sendiri ketimbang menyerahkan pertimbangan kita kepada sumber air hidup itu, sehingga kita memperoleh apa? Air hidup. Nah, mari kita lihat tanggapan Yesus kepada perempuan ini. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Yesus mau mengatakan kepada perempuan Samaria ini bahwa apa yang menjadi kebanggaan manusia itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka akan tetap haus lagi dan tidak akan pernah mendapatkan apa? Kelegaan, ya. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat memperoleh air hidup itu yang dapat memberikan kita kelegaan selamanya, ya. Tidak heran orang-orang zaman sekarang ini gampang tidak puas. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menemukan air hidup. Padahal air hidup ada di dekat mereka. Sumbernya ada di dekat mereka. Ada bersama-sama kita, tapi kita tidak mencarinya, kita tidak memintanya, kita tidak mau memberinya minum, ya. Karena ketika kita minum air hidup, maka kita menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kalau kita datang kepada Yesus dan minum air hidup itu, kita tidak akan mengalami kehausan lagi. Artinya kita akan dipuaskan. Apapun kondisi kita akan tetap bahagia, merdeka. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus yang adalah sumber air hidup itu, yang mana air hidup itu telah kita terima dan kita menjadi apa? Saluran air hidup, mata air hidup di dalam hidup kita. Kemanapun kita, mulai dari rumah tangga kita, keluarga kita, orang-orang, kita akan menjadi berkat. Nah, marilah kita lihat terang kecil yang dapat memberikan kita kekuatan tentang pentingnya air hidup dalam diri kita.
Dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 1, halaman 187 paragraf 2 dikatakan, orang yang berusaha memuaskan dahaganya pada mata air dunia ini akan minum hanya untuk kemudian haus lagi. Di mana-mana manusia tidak merasa puas. Mereka itu senantiasa menginginkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Hanya seorang yang dapat memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan dunia ini, kerinduan segala bangsa, ialah Kristus. Rahmat ilahi yang dapat dikaruniakan hanya olehnya sendiri adalah seperti air hidup yang menyucikan, menyegarkan, serta menguatkan jiwa. Banyak yang masih mengandalkan mata air dunia ini, yang mana tidak akan menjadi kelegaan. Kita akan haus lagi, ya. Khususnya orang-orang, bukan hanya orang muda, orang tua juga, anak-anak juga. Kenapa? Karena yang diandalkan untuk mencari kepuasan hanya apa? Semata yang mereka inginkan, hanya sebatas dengan kesenangan-kesenangan dunia yang ditawarkan. Kekayaan, uang, mau jalan-jalan, mau kemana-mana, itu semua tidak akan memberikan kita kelegaan. Karena pada akhirnya kita akan merasa tidak puas, kita akan haus lagi, dan kita akan cari lagi. Kita tidak akan temukan kesenangan di sana. Namun kita harus ingat bahwa Yesus menawarkan kepada kita sesuatu yang sangat istimewa, yaitu air hidup. Kita perhatikan bahwa air hidup yang Yesus berikan adalah rahmat ilahi. Mari kita lihat kutipan berikut ini. Karunia ilahi akan membantu upaya setiap orang percaya yang sejati, karena karunia itu cukup bagi kita dalam segala keadaan. Roh Kristus akan mengarahkan kekuatannya yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter semua orang yang taat dan setia. Betapa kita perlu untuk memperoleh karunia ilahi ini, yang adalah air hidup, yang hanya dapat kita terima melalui Yesus Kristus, yang dapat menolong kita untuk menyempurnakan karakter kita menjadi taat dan setia. Nah, kita lihat lebih jelas lagi bagaimana karunia ilahi yang adalah Roh Kristus itu bekerja dalam hidup kita. Dalam buku Ellen White, Bapa Kita Peduli, halaman 176, paragraf 1 dikatakan, semua yang baik dalam diri manusia datang kepadanya melalui Kristus. Kesucian yang dinyatakan firman Allah harus kita miliki sebelum kita bisa diselamatkan adalah hasil dari bekerjanya karunia ilahi saat kita tunduk menyerah pada pengaruh disiplin dan pengendalian dari roh kebenaran. Jadi karunia ilahi dan roh kebenaran tidak terpisah. Karunia ilahi bekerja bila kita mau membuka hati untuk menerima roh kebenaran, yaitu roh Kristus, hal yang adalah air hidup yang mengendalikan hidup kita. Nah, kita lihat lagi kutipan berikut ini. Air yang dimaksud Kristus adalah pernyataan dari kasih karunia-Nya di dalam firman-Nya. Rohnya, ajarannya adalah sebagai sumber mata air yang memuaskan bagi setiap jiwa. Di dalam Kristus, kepenuhan sukacita selamanya. Kehadiran Kristus yang ramah dalam firman-Nya senantiasa berbicara kepada jiwa, menyatakan Dia sebagai sumur air hidup untuk menyegarkan dahaga, adalah hak istimewa kita untuk memiliki juru selamat yang hidup dan tinggal di dalam. Jelas bahwa air hidup itu hanya bisa kita peroleh melalui Anak Allah saja, tidak ada yang lain. Kita tidak bisa pisahkan, ya. Di mana roh itu bukan Yesus. Salah. Kenapa? Karena roh itu adalah Yesus Kristus sendiri. Karena dialah sumbernya. Kita harus datang kepada Yesus, baru kita bisa apa? Terima air hidup. Nah, kita lanjut kepada cerita perempuan Samaria. Di Yohanes 4 ayat 15 sampai 16. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Nah, ketika perempuan ini menyadari bahwa dia membutuhkan akan air hidup itu, dia minta kepada Yesus. Tapi kita bisa lihat ya, masih tujuannya adalah supaya dia tidak perlu datang lagi ke situ. Dia masih belum mengerti sepenuhnya, tapi dia mau dapat air itu supaya dia tidak apa? Haus lagi. Dan dia rindu untuk memperoleh itu agar dia apa? Dilegakan dan tidak haus lagi. Nah, namun kita lihat di sini Yesus mempunyai syarat, ya. Ketika perempuan itu meminta akan air hidup, Yesus katakan ini. Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Apa tujuannya?
adalah bahwa Yesus menguji kejujuran dari perempuan ini. Adakah dia mau mengakui kondisinya, keadaannya, ya? Karena pengakuan itu yang perlu Yesus ingin bahwa perempuan ini menyadari siapa dirinya dan mau apa? Untuk bertobat, ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami," kata Yesus kepadanya. "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Perempuan Samaria ini memberikan suatu pengakuan yang jujur, dan Yesus menyatakan kuasanya dengan menyatakan keadaan sesungguhnya dari dia. Yesus membuka lembaran hidupnya dan dia tergugah, ya, tergugah hatinya. Kenapa? Karena dia Yesus memberitahukan apa yang sudah dia lakukan. Sama dengan kita semua. Tuhan tahu siapa diri kita masing-masing. Marilah kita juga kalau kita mau memperoleh air hidup, kita meditasi, merenungkan diri sendiri, melihat siapa diri kita dan menyerahkan semuanya kepada Yesus, ya. Dan Yesus di sini katakan membenarkan kejujuran perempuan Samaria ini, ya. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kita lanjut. Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Perempuan ini mulai sadar, mulai menyadari yang ia hadapi bukan seperti yang ia bayangkan, ya. Hanya orang lemah yang tidak bisa menimba air, ya, yang butuh pertolongan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ini ada pribadi yang lain yang mana sepertinya memberikan dia ketertarikan untuk lebih terbuka lagi, ya. Kita lanjut. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Nah, kita lihat di awal Yesus menyatakan bahwa perempuan itu harus percaya kepada Yesus. Dan ini juga hal yang serupa yang Yesus nyatakan di acara Pondok Daun, ya. Kalau kita lihat kembali ayatnya, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Ya. Di sini katakan harus percaya. Bila kita percaya Yesus, maka kita menerima air hidup itu dalam diri kita, sehingga Yesus menyatakan juga kepada perempuan ini, ya, "Percayalah kepadaku," ya. Yang mana perempuan ini akhirnya percaya, dan kita lihat bagaimana Yesus menyatakan bahwa semuanya akan datang, ya. Akan datang, yang dimaksud Yesus adalah pada saat Yesus apa? Dimuliakan dan sedang bersama manusia, kehadirannya selama di dunia, ya. Tetapi saatnya akan datang. Kapan itu? Yaitu di saat kita menyembah dalam roh dan kebenaran, yang mana ini semua terjadi nanti pada hari Pentakosta, ya. Dia ingatkan kita perlunya air hidup itu untuk bisa menyembah Allah yang benar, ya. Kita tahu siapa roh. Roh itu adalah air hidup, dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 yang kita sudah baca tadi. Dan kita bisa lihat bahwa kita perlu untuk percaya agar kita bisa datang kepada Allah dalam roh dan kebenaran, yang mana hanya itulah yang berkenan, ya, untuk kita datang menyembah Allah, ya. Di sini katakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran," ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita lanjut. Di dalam Yohanes 4 ayat 25 sampai 26 dikatakan, "Jawab perempuan itu kepadanya, 'Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus.
Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perempuan itu mulai diingatkan bahwa akan datang Mesias yang adalah Kristus, yang dia mulai rasakan kehadirannya dekat, karena memang sedang di hadapannya. Dan Yesus menyatakan dirinya kepada dia, sehingga perempuan itu menjadi percaya. Kita lihat terang kecil mengenai hal ini. Ketika wanita itu mendengar ucapan ini, yang Yesus katakan bahwa akulah dia, ya, bahwa Yesus adalah Kristus, timbullah kepercayaan dalam hatinya. Diterimanya pengumuman yang ajaib dari bibir guru ilahi itu. Kita lanjut. Wanita itu berada dalam keadaan pikiran yang mau menghargai. Ia bersedia menerima pernyataan yang paling mulia, sebab ia menaruh perhatian pada Alkitab dan Roh Suci telah menyediakan pikirannya untuk menerima lebih banyak terang. Ia telah mempelajari janji perjanjian lama. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Ulangan 18 ayat 15. Ia rindu hendak mengerti nubuatan ini. Terang telah memancar ke dalam pikirannya. Air hidup, yakni kehidupan rohani yang dikaruniakan Kristus kepada tiap-tiap jiwa yang haus, telah mulai memancar dalam hatinya. Roh Tuhan sudah bekerja dalam dirinya. Melalui perempuan Samaria ini, Yesus menyatakan apa yang akan terjadi setelah kita menerima air hidup itu. Setelah Pentakosta hingga saat ini, yang kita tahu ya, bahwa kita perlu air hidup, yaitu dengan cara datang kepadanya, memberi Yesus minum, yaitu dengan bertobat dan mengakui dengan jujur keadaan kita yang berdosa, dan percaya kepadanya, maka kita akan memperoleh air hidup. Nah, kita perlu ingat tadi ya, di saat kita membaca, Yesus minta air, ya, dan perempuan itu belum diberikan sedikit air. Tapi apa yang membuat Yesus lega? Yaitu pengakuannya dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Ya, kita lihat apa bukti bahwa Yesus dipuaskan dan tidak haus lagi dengan pertobatan kita. Ketika perkataannya kepada wanita itu telah membangkitkan kesadaran hatinya, Yesus bersukaria. Ia melihat dia meminum air hidup, lalu perasaan lapar dan hausnya sendiri pun dipuaskan. Terwujudnya tugas yang untuk pelaksanaannya ia telah meninggalkan surga, menguatkan juru selamat untuk pekerjaannya, serta mengangkat dia melebihi segala kebutuhan kemanusiaan. Melayani seseorang yang sedang lapar dan haus akan kebenaran lebih menyenangkan bagi Yesus daripada makan atau minum. Itulah suatu penghiburan, suatu penyegaran baginya. Kebajikan adalah nyawa jiwanya. Wanita itu telah memuaskan Yesus yang saat itu sudah letih dan haus, tetapi disegarkan oleh pertobatan perempuan Samaria ini. Adakah kita juga rindu memberikan kelegaan dan kepuasan yang sama kepada Yesus Kristus? Mari kita renungkan diri kita masing-masing, agar kita juga boleh menjadi suatu penghiburan, suatu penyegaran bagi Yesus, yang mana pertobatan kita adalah nyawa jiwanya, ya. Itu yang dia rindukan untuk kita miliki juga saat sekarang ini. Nah, apa bukti wanita ini menjadi aliran air hidup? Kita lihat ayat berikut ini. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ dan lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang menyatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dia bersaksi kepada penduduk di kota Samaria, dan apa hasilnya? Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Banyak yang menjadi percaya kepada Yesus. Dan selanjutnya Yesus bersama murid-muridnya tinggal di Samaria untuk 2 hari lagi. Karena banyaknya orang-orang yang rindu untuk dipuaskan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang menjadi kesaksian buat kita. Yang mana kita sangat memerlukan air hidup itu. Ya. Karena ini diberikan sebelum Pentakosta untuk menjadi pelajaran
pengalaman yang sama akan terjadi. Kita bisa bayangkan ya, setelah hari Pentakosta, apa yang terjadi? Banyak pertobatan ya. Jumlah murid makin berlipat, banyak yang menyerahkan diri untuk menerima Yesus. Kita bisa lihat pelajarannya, kita bisa lihat di buku Kisah bagaimana perjalanan setelah Pentakosta. Banyak yang diubahkan. Kenapa? Karena semua yang menerima air hidup itu akan menjadi aliran-aliran air hidup. Ke-12 rasul-rasul dan murid-murid yang lain ketika mereka menerima roh itu, mereka bersaksi dan mereka menjadi apa? Aliran air hidup dan banyak yang bertobat. Sama seperti perempuan Samaria ini, dia terima air hidup itu untuk menjadi saluran kepada kota Samaria dan banyak yang apa? Bertobat. Mereka menjadi percaya juga sebab apa? Mereka telah menerima sumber air hidup itu juga pada saat itu. Nah, di dalam tulisan Roh Nubuat ini dikatakan kita perlu berdoa sebagaimana kita belum pernah berdoa sebelumnya untuk memohon baptisan Roh Kudus. Karena jika ada saat di mana kita membutuhkan baptisan ini, sekarang inilah saatnya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih sering Tuhan katakan akan Ia berikan kepada kita, dan tidak ada sesuatu pun yang dengannya namanya akan lebih dimuliakan dalam pemberiannya selain Roh Kudus. Ketika kita mengambil bagian dalam roh ini, pria dan wanita akan dilahirkan kembali. Kita perlu ingat, saudara-saudara, rata-rata kita semua sudah dibaptiskan dengan air, tapi kita perlu ingat, kita perlu memiliki juga baptisan roh. Kita perlu memintanya, kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, kita lihat Yohanes 3 ayat 5, ayat terakhir ini ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pentingnya kita untuk bersungguh-sungguh, saudara-saudara, untuk berdoa, untuk meminta air hidup itu dari sumber air hidup. Percayalah kepada Yesus, sehingga kita boleh menerimanya. Dan kita harus bertobat, karena di saat kita bertobat, kita sedang memberi Yesus air minum. Dan di saat kita memberi air minum, kita menerima air hidup itu, sehingga kita boleh menjadi pancaran air hidup. Nah, masih banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari pelajaran ini. Ini baru sedikit yang saya sampaikan kepada saudara. Kerinduan saya adalah dengan tuntunan roh, kita semua boleh menyelidiki akan kebenaran firman ini, dan kita terus mencari, karena kita perlu untuk mendapatkan air hidup itu, sehingga kita boleh menjadi saksi. Karena saat sekarang ini keperluan Yesus adalah banyaknya saksi, karena banyak ladang yang siap dituai. Tuhan butuh pekerja-pekerja, makanya kita diminta untuk lebih banyak berdoa lagi agar kita boleh menerima roh itu dan kita boleh dipuaskan, kita boleh menjadi aliran air hidup baik di dalam rumah tangga kita khususnya, dan juga keluarga kita, dan juga orang-orang di sekitar kita, dan kemanapun nanti kita pergi, kita boleh menjadi sumber aliran air hidup. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan yang saya bawakan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang begitu limpah, atas firman-Mu yang kami telah dengarkan. Kerinduan kami ya Bapa adalah menerima akan air hidup, yang mana itu dapat kami terima hanya melalui Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kami datang kepadamu ya Bapa. Bantu kami untuk terus mau berkaca dan mau menyerahkan diri kami. Biarlah kami masing-masing boleh bergumul terhadap diri kami masing-masing untuk boleh bertobat, meninggalkan dosa-dosa kami dan menyerahkannya kepada Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh diberikan air hidup dan kami boleh menjadi mata air hidup bagi kehidupan kami dan sesama kami dimanapun kami berada. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Sempurnakan doa ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin.